Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana Putri dengan NIM C023014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar penganggaran. Yang pertama, pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut dan perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut. Dalam praktek pengelolaan, perusahaan harus dilandasi oleh konsep-konsep manajemen. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dalam upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di sini terdapat beberapa fungsi manajemen. Yang pertama ada planning. Planning adalah perencanaan yang berarti suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Planning atau perencanaan ini nantinya bisa diwujudkan dalam bentuk presentasi maupun proposal. Yang kedua ada organizing. Organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada actuating. Actuating adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Yang keempat ada controlling. Controlling atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Adapun tahap perencanaan anggaran, yang pertama penetapan filosofi dan misi, yang kedua penetapan tujuan dan strategi, yang ketiga penyusunan program, dan yang terakhir ada penyusunan anggaran. Selanjutnya ada syarat-syarat menyusun anggaran. Yang pertama, realistis. Realistis yaitu anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. Yang kedua, luas. Luas tidak kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Yang ketiga ada continue. Continue artinya bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Klasifikasi anggaran berdasarkan ruang lingkup. 1. Anggaran komprehensif, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua, ada anggaran parsial, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Berdasarkan fleksibilitasnya, satu anggaran fixed, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense.
serta tidak diadakan revisi secara periodik. Yang kedua ada anggaran kontinu, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentukan dan berdasarkan volume tersebut tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya. Berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk 1 periode akuntansi. Biasanya 1 tahun yang akan datang. Yang kedua ada anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan anggaran. Keunggulan anggaran yaitu yang pertama bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Selanjutnya ada kelemahan anggaran. Yang pertama, karena anggaran disusun berdasarkan estimasi atau permintaan efektif, kapasitas produksi, dan lain-lain, maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketetapan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, anggaran hanya memerlukan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya. Yang terakhir ada kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Sebab itu, anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.